Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Uma, nomor NIM 2011050100010. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Uang dan Fungsinya Ekonomi Makro Islam. Yang pertama saya akan bahas yakni definisi dan sejarah uang. Uang adalah diartikan sebagai alat tukar yang sah dan bisa diterima oleh umum, dikeluarkan oleh pemerintah dalam berupa kertas, emas, perak, logam, dan lain-lain, dan dicetak dalam bentuk gambar maupun bentuk tertentu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban secara umum. Uang pada Islam pada mulanya dicerminkan dalam dirham sebagai alat tukar dan alat nilai, kemudian berkembang menjadi uang emas dan perak dengan diberi nama dinar di negara Arab. Uang dan fungsinya sebagai alat tukar dan alat nilai dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Ekonomi Islam mendefinisikan uang sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran, bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan individu. Dalam konsep ekonomi syariah, uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan merupakan public goods. Oleh karena itu, dalam Islam diharamkan melakukan praktek riba dan dilarang untuk melakukan penimbunan. Dengan demikian, definisi uang itu sendiri adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan sebagai alat tukar. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran. Yang kedua yakni sejarah dari uang. Pada awalnya, manusia memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan memanfaatkan kekayaan alam. Namun, dengan berjalannya seiring waktu, kebutuhan manusia semakin tidak bisa dicukupi hanya dengan alam sekitar. Hal ini yang dapat mendorong terjadinya tukar-menukar dengan barang atau yang dikenal dengan barter. Barter ini pun semakin ditinggalkan karena tidak praktis, karena dirasa tidak efektif. Logam mulia seperti emas dan perak kemudian dipilih menjadi alat tukar. Emas dan perak yang terbatas juga membuat dari bahan ini kemudian perlahan ditinggalkan. Kemudian dipilihlah kertas dan logam sebagai uang yang digunakan hingga sekarang. Hal inilah jika ditilik dari sejarah, pada awalnya masyarakat belum mengenal sistem barter karena setiap orang memenuhi kebutuhan dengan usahanya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia jadi bertambah sehingga tidak bisa memproduksi sendiri tidaklah cukup. Untuk bisa memenuhi kebutuhan ini, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang diinginkan. Muncullah sistem barter ini, sistem tukar-menukar, di mana transaksi dilakukan dengan cara tukar-menukar barang antar individu. Poin ketiga yakni jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dibagi menjadi beberapa menurut pembuatannya, menurut lembaga mengeluarkan, dan menurut nilainya. Yang pertama yakni menurut bahan pembuatannya. Uang dibagi menjadi dua, yakni uang logam dan uang kertas. Uang logam jenis uang ini dibuat dari bahan logam, emas atau perak, bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini ditemukan gambar dan cap khusus. Yang kedua, menurut lembaga yang mengeluarkan, uang dibagi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang pertama, uang kartal, alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi
sehari-hari. Yang kedua, uang giral, uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya cek. Nah, yang ketiga, menurut nilainya uang dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang penuh dan uang tanda, uang yang memiliki nilai bahan dan nominal yang sama. Dan yang kedua, uang tanda, uang yang nilai bahan nominalnya berbeda. Yang berikutnya adalah fungsi uang. Adapun fungsi uang yaitu yang pertama, uang sebagai perantara tukar menukar, yakni adanya uang telah memungkinkan untuk memperoleh barang yang diinginkannya hanya dengan cara menemukan orang yang memiliki barang tersebut, kemudian didapatlah barang tersebut. Yang kedua, yakni uang sebagai satuan nilai. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memerlukan barang tersebut. Yang ketiga, yakni uang sebagai alat bayaran tertunda. Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil, menghindari tukar menukar dengan pembayaran yang ditunda. Keadaan seperti itulah selalu terjadi pada waktu harga-harga barang mengalami kenaikan yang cepat dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah uang sebagai penyimpan nilai. Jenis uang terutama uang bank atau uang giral, uang jenis ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mengurusnya. Poin berikutnya yakni ciri-ciri uang. Adapun ciri-ciri uang yaitu yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebihan. Dan yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Poin keempat yakni perspektif uang dalam ekonomi makro Islam. Perspektif uang dalam ekonomi Islam menurut pandangan tokoh Islam, beberapa tokoh Islam. Yang pertama yakni Abu Ubaid menyatakan bahwa dirham dan dinar adalah nilai harga suatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga dari keduanya. Yang kedua yakni Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penerka di antara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang, maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan logam. Dari Ibnu Al-Qayyim mengungkapkan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang-barang komoditas, karena kalau unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya kita tidak bisa lagi mempunyai unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas. Yang ketiga yakni Ibnu Khaldun yang mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Dalam ketiga fungsi tersebut sudah jelas bahwa yang terpenting adalah stabilitas uang. Berikutnya dari Imam Malik radhiyallahu an, sejarah uang dalam Islam mengenal beberapa jenis uang, yaitu yang pertama dinar dan ain, yakni mata uang terbuat dari emas cetakan. Yang kedua ada dirham dan warik, mata uang terbuat dari perak dan cetakan. Yang ketiga yakni dirham dan makyusah, dirham makyusah, yakni mata uang terbuat dari campuran perak dan metal lain. Yang terakhir yakni ada fulus, fulus mata uang terbuat dari tembaga. Berikutnya dari mazhab Hanafi, fulus menjadi nilai harga menurut istilah dan al-urf, sehingga hukumnya dapat disamakan dengan dinar dan dirham sebagai sarana dalam tukar menukar. Al-Nawawi mengatakan makruh hukumnya rakyat menyetak sendiri dirham dan dinar sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang dari pemerintah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.